Hari ini kita belajar tentang faith, iman. Setiap hari dalam hidup kita semua orang itu pasti akan perform iman, pasti. Dan semua orang itu punya iman besar sebenarnya ya, imannya besar. Perhatikan ini, orang punya iman itu seperti orang lagi sakit Bapak Ibu. Anda sakit nih, pergi ke dokter yang namanya gelarnya saja kita nggak ngerti apa. Ntar ada profesor misalnya, dokternya ya, Bambang. Ntar ada MD, MPD, apa segala macam. Kita bahkan nggak ngerti gelarnya apa, kita nggak tahu dia sekolahnya apa, kita nggak ngerti. Tapi toh kita masuk, kita bayar loh. Kita konsul, dok sakit dok, begini. Oh dokter lalu bilang, ya sudah saya kasih obat. Dikasih resep yang Anda nggak bisa tulis, nggak bisa baca resepnya. Ada yang bisa baca tulisan dokter? Nggak bisa toh? Dikasih resep, nggak bisa baca, tapi Anda terima. Oh terima kasih dok, dapat resep. Tulisannya apa? Nggak ngerti. Pergilah kita ke apotek, kasih resep, diracik sama apoteker, yang muka apotekernya kayak apa kita nggak pernah lihat. Ada yang ke apotek ketemu apoteker ngobrol-ngobrol? Nggak ada. Apoteker di belakang, kita di depan, kita nggak tahu yang ngeracik siapa, kita nggak ngerti. Keluar tiba-tiba keluar kapsul, isinya apa kita juga nggak tahu. Diisi garam kita nggak tahu, diisi tepung kita nggak tahu, kosong pun kita nggak tahu. Tapi kita happy. Bayar lagi, pulang, minum. Setelah minum, 2-3 hari nggak sembuh. Bingung kita, kok nggak sembuh ya? Padahal sudah minum obat. Bayangkan, nggak sembuh, bingung, nggak masuk akal, kok nggak sembuh, udah minum. Imannya besar. Bisa nangkep? Sampai kalau nggak kejadian, kita bingung-bingung, kok bisa nggak sembuh ya? Kenapa ini? Tapi kalau orang Kristen berdoa, Tuhan berkati aku hari ini. Terus hari itu nggak diberkati, apa yang terjadi? Ya sudah, biasa saja, nggak ada yang, ya udah. Kita nggak bingung, kok nggak diberkati hari aku udah doa, kok bisa gagal, kok bisa nggak dapet? Nggak, hati kita nggak begitu. Kita berdoa minta, hari nggak dapet, ya besok minta lagi. Iman kita, imannya ada, tapi di mana posisinya? Bisa nangkep ya? Setiap hari kita akan perform iman. Orang naik pesawat sama. Kita nggak tahu pilotnya, kita nggak tahu yang jaga alatnya siapa, pesawat itu diapain kita nggak ngerti, semua nggak tahu. Kita duduk di sebelah siapa nggak tahu, kita kemana juga nggak tahu. Tiba-tiba pokoknya tahunya terbang mendarat. Dan kita tapi punya iman, kita bisa ngabari orang-orang, nanti mendarat jam 11. Kita nggak tahu dibawa kabur, diculik juga nggak tahu kok. Iman kita besar, tapi on a certain things. Di hal tertentu iman kita bisa besar melekat. Di dokter melekat, di pesawat melekat, di bank melekat. Yang simpen duit di bank siapa? Banyak. Makin banyak duit yang Anda simpen di bank, makin besar imanmu pada bank itu. Kau yakin bank gak akan nyuri. Betul kan? Imannya melekat, tapi ke Tuhan kadang-kadang kecil. Sama-sama gak pernah lihat, kan kita gak pernah lihat Tuhannya ya. Gak kelihatan secara fisik kan gak kelihatan. Kita gak lihat Tuhannya. Rancangannya kita juga kadang nggak tahu, Alkitabnya kita bingung-bingung sendiri. Cuman karena pengen tahu ya kita belajar, tapi juga nggak ngerti-ngerti biasanya. Kita nggak tahu siapa figurnya, mukanya kita nggak tahu, suratnya kita nggak ngerti secara clear. Sama dong. Dokternya nggak tahu, tulisannya nggak tahu, apotekernya nggak tahu, obatnya nggak tahu. Tapi yang sini iman melekat, yang sini kita bingung. Tuhan, kenapa hidupku begini? Kenapa kok begini? Kenapa kok nggak dia? Kenapa kok nggak ini? Kalau kita pernah bertanya kenapa, berarti kan kita sedang bertanya. Kita sedang kok begini? Harusnya nggak begini. Kita sedang meragukan sesuatu sebenarnya. Nah, yang kita ragukan sekarang kasusnya adalah Tuhan. Kenapa kok hidupku begini? Padahal kan rencananya pasti baik. Yang itu kita ngerti. Tapi untuk perform, untuk melangkah ke sana itu nggak mudah. Nah, hari ini saya pengen kita belajar punya iman yang benar. Iman, ingat ya, imannya ada. Setiap orang sudah punya loh. Ya, semua sudah punya. Masalahnya benar atau salah, di tempatnya yang mana posisinya. Itu menentukan. Coba baca dulu bentar ayatnya. Yakobus 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Yakobus 2 14 sampai 17. Judul paragrafnya adalah, kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau bahasa Indonesia bilangnya
Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Saya bacakan ya. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak punya pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 14 dia bilang begini. Kalau orang, apa gunanya saudara? Jika orang mengatakan bahwa ia punya perbuatan, punya iman, padahal ia tidak punya perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jadi iman itu fungsi utamanya, goal akhirnya adalah untuk menyelamatkan. Dalam terjemahan bahasa Yunani aslinya, kata saving, kata menyelamatkan, itu bukan cuman dari yang harusnya mati terus hidup, bukan itu. Tapi iman itu berarti begini, dari posisi satu berpindah ke arah yang kebalikan, itu saving. Makanya berulang kali Alkitab ngomong begini, berbaliklah dari jalanmu yang jahat, disuruh berbaliklah, ini konsep saving. Yang awalnya kita dalam dosa, berbalik jadi kudus, benar. Yang awalnya kita jahat, kita kasar, berubah jadi lemah lembut, itu berbalik, itu saving. Nah, iman dibilang, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Goal endingnya, akhirnya adalah orang yang merasa, yang berpikir bahwa dia punya iman, iman itu harus mampu membuat dia berbalik dari kehidupan yang awalnya. Jadi kalau orang Kristen, kita ngomong anak Tuhan, tapi hidup kita nggak berubah-berubah, sama terus. Kita nggak punya iman sebenarnya. Yang ditulis Yakobus, yang sedang saya ngomong hari ini, Yakobus itu bukan menyalahkan imannya. Bukan. Tapi yang disalahkan ini, yang jadi masalah adalah false claim of faith. Orang yang ngaku-ngaku punya iman padahal tidak gitu. Ini yang jadi masalah. Oh, saya percaya Yesus, tapi hidupnya berantakan kayak setan. Jadi batu sandungan, merusak orang lain, menyakiti orang, melukai banyak orang. Di sini rasanya banyak pasti ada yang pernah dengar. Mungkin temanmu atau saudaramu ngomong nanti, katanya pendeta, katanya pelayanan, katanya orang gereja. Kok begitu? Banyak. Kenapa? Gara-gara ngaku beriman padahal enggak. Dan orang yang tidak, kalau sampai iman itu tidak mampu membuat kita berbalik, berarti kita nggak punya iman sebenarnya. Dengan Tuhan. Imannya ada, tapi kepada siapa? Melekat di mana? Dengan Tuhan kita nggak punya berarti. Endingnya adalah iman itu menyelamatkan dia. Ini dulu yang kita ngerti ya. Nah, nanti baru dari situ, coba baca di bawahnya. Ayat 16. 15 dulu. Jika seorang saudara atau saudari tidak punya pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Perhatikan dia. Yakobus mengajar satu perumpamaan. Ada orang yang dia bilang tidak punya pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Jadi orang ini tidak punya pakaian, telanjang. Bukan pakaian ada dikit, bukan. Telanjang dan kelaparan. Fisik atau bukan? Fisik ya. Yang ditekan sama Yakobus adalah hal yang di fisiknya. Telanjang, kelaparan. Bukan di hati, bukan di pengharapan, bukan. Fisik. Lalu tulis lagi. Dan kalau ada saudara di antara kita yang berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tapi dia tidak beri kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Perhatikan, bagi tubuh. Bukan jiwanya, bukan rohnya. Bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Jadi waktu dia ngomong tentang iman yang menyelamatkan berbalik, itu kelihatannya di sini loh, di badan. Iman itu jadi jangan pernah lagi ngomong begini, yang penting percaya, tepuk dada. Kenapa tepuk dada? Hati. No, iman tidak ada di situ loh. Iman itu area kerjanya bukan di hati, iman area kerjanya di fisik. Di tubuh, di sini loh. Di area yang kita lihat ini loh. Jadi iman itu bukan begini.
Ada banyak orang yang salah mengasumsikan iman tuh begini. Oh, aku melihat malaikat turun naik di surga, di langit. Itu. Ada nyangkut di sana. Itu iman katanya. Padahal tidak loh. Iman itu bukan di awan-awan. Iman itu bukan sekedar percaya sesuatu yang goib-goib. Bukan. Tapi orang Kristen banyak yang senang gaib-gaib. Wah, punya utang, pergi ke pendeta, tumpang tangan, berharap utang lunas. Gak bakal, bos. Rumah tangga berantakan, berantem, pergi ke gereja, konseling, berharap pulih. Gak bakal. Gereja, orang, pendeta tidak punya kekuatan untuk mengubah itu. Iman bukan bekerja di area yang, area fantasi, bukan loh. Dan tapi banyak orang yang kebablasan, semua gaib-gaib semua. Lagi diem-diem. Kenapa, bro? Tuhan ngomong lucu. Ini rada gila ini. Loh, apakah Tuhan bisa bicara? Bisa. Tapi apakah terus Tuhan diem-diem? Come on lah. Nggak masuk akal toh. Tuhan bisa bicara, tapi bukan hal yang seperti yang aneh-aneh begitu. Dan Tuhan bicara jelas. Ayat firmannya ada kok. Dia bicara lewat firman. Lah kalau terus dia ngomong langsung, ngapain pakai firman? Ngapain ditulis terus buku ini? Apakah Tuhan bisa bicara langsung? Saya percaya bisa. Tapi akan sangat special case sekali itu. Tapi kalau tidak special case, nggak akan begitu kok. Kita suka yang aneh-aneh, nyeleneh-nyeleneh. Kita pergi, nanti kalau ada yang pernah ke Israel, ini penyakit orang nih. Saya bawa rombongan ke Israel, mesti terjadi, mesti ada. Banyak ke Israel, pergi ke toko souvenir, lihat, bintang Daud dibeli, pulang pasti diberkati. Kenapa? Bintang Daud. Bintang Daud ini harganya cuma $2,5. Terus Anda berharap dengan $2,5 hidupmu diberkati begitu rupa. Yang cengli lah, bos. Ya apa caranya? Kita ini tanpa sadar suka menyimpan jimat-jimat. Yang benda-benda yang nyeleneh. Ada orang ke Israel, ambil batu, ambil tanah, disimpan. Buat apa? Tanah Israel, tanah perjanjian. Loh, come on lah. Ya saya tahu di Alkitab ada ayatnya memang tanah perjanjian. Tapi kan nggak gitu juga ya. Kenapa terus nggak ambil kresek? Udaranya ditangkap sekalian. Jangan yang aneh-aneh. Iman itu bukan bekerja di awan-awan. Iman itu bekerja di sini loh. Ini loh. Kalau iman tidak bekerja di fisikmu, it's not faith. Kalau iman tidak mampu membuat jalanmu berbalik dari jahat kepada terang, percuma, itu bukan iman. Anda pergi ke dokter untuk sembuh, imanmu itu iman berbalik. Jadi area iman itu real di sini loh, di alam daging ini loh. Suami istri berantem, yang membuatmu bisa pulih itu bukan pendeta, bukan gereja, bukan sekedar doa, bukan. Yang membuat rumah tangga orang bisa pulih itu waktu mereka berdua duduk diem, ngomong, deep talk. Apa yang bisa kita buat sekarang? Setelah ngomong ngapain? Apakah selesai? Tidak. Setelah ngomong berjuang, ngampunin, melupakan, melayani. Anda tidak bisa lakukan itu, tidak akan pulih rumah tanggamu. Tangkap maksudnya ya. Terus apa gunanya pendeta? Ya sebenarnya tidak terlalu berguna. Ini saya bukan lagi kepetah sama pendeta, aku juga pendeta. Orang konseling ke saya, datang ya, masalahnya apapun, mau sakit, mau keuangan, mau rumah tangga, apapun masalahnya, saya hanya bisa ngomong melayani paling sejam 2 jam lah. Bahkan seharian nggak mungkin, 6 jam nggak mungkin. Sejam 2 jam, oh iya Pak, iya Bu, kita doa ya. Sudah dia pulang, selesai. Lalu saya ngapain? Ya saya juga urusanku sendiri dong. Lalu Anda coba kita berpikir dengan logika ya. Ada orang ngomong 1 jam, ya 1 jam itu juga bukan aku ngomong terus, yang ngomong dia kebanyakan. Saya ngomong paling cuma berapa menit doang, karena biasanya orang masalah yang cerita dia.
Dalam hitungan 2 jam pertemuan, saya ngomong cuma berapa menit, terus Anda berpikir itu sanggup merubah semuanya? Pikir akal sehat. Bisa? Nggak mungkin. Orang punya utang miliaran, pendeta tumpang tangan. Anggaplah aku doain 2 jam non-stop. Terus Anda berharap tiba-tiba datang duit miliaran, entah dari mana, lunas utangmu. Nggak bisa. Kalau punya utang pengen lunas. Ini kemarin dari kesaksiannya Cinana di Solusi, Andi lah segala macam. Wah, kerangkring-kerangkring di sekretariat. Saya dimarahin sama si Kes. Ini orang telepon saya terus, gimana sekarang? Wah, yang nggak tahu yang pegang HP siapa. Kenapa? Intinya satu, saya juga pengen seperti mereka. Bagaimana aku punya utang, gimana caranya bisa lunas? Saya perlu ke gereja, kemana? Ketemu siapa? Saya bilang, nggak perlu ketemu siapa-siapa. Kalau punya utang, catat utangmu, kerjalah, cari duit, nabung, hiduplah prihatin, hidup menderita, bayarlah satu-satu cicil, cepat atau lambat akan kelar. Yang gampangnya kan begitu. Tapi orang pengen yang lebih gampang lagi. Datang gereja, tinggal didoain, selesai. Nggak bakal. Kenapa? Karena konsep imannya kebalik, imannya melayang-layang nggak jelas. Lama-lama pendeta itu bukan jadi pendeta sudah, bukan lagi jadi hamba Tuhan, jadi lebih mirip dukun sebenarnya. Perlu punya masalah apa? Yang gaib-gaib. Oh, ini Pak, saya suka sama orang tapi dia nggak suka sama saya. Gimana enaknya? Foto, rambutnya sini. Wah, pendeta, pulanglah. Kalau sampai jadian, wah langsung bilang, sakti bos. Kalau nggak jadi, pendeta kok gagal? Emang perlu kaca. Make up, coba yang lain. Guyonan semua. Dan kita dibodohi begitu rupa. Iman melayang. Kita nggak mau hard work-nya, kita nggak mau bayar harganya. Kita maunya gampang. Nggak bisa. Iman menyelamatkan. Dan tanpa perbuatan, iman itu mati. Anda nggak bayar harga, mati imanmu. Kau tidak siap berkorban, mati imanmu. Dan itu bekerjanya di area fisik. Dan perhatikan. Ayat 17 ini dibilang begini. Demikian juga hanya dengan iman, jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau iman itu tidak ada perbuatan, tidak ada gerakannya, yang namanya bergerak itu kan mesti fisik tau. Otak kan nggak bergerak ya. Ngapain bro? Otakku lagi bergerak. Nggak ada. Yang bergerak itu mesti badan, fisik. Kalau tidak ada pergerakan, imanmu mati. Jadi iman itu menyelamatkan, goalnya mengubah arah kita, membalik arah kita, fisik kita menuju kebalikan. Jadi perubahannya itu drastis, perubahannya itu ekstrim. Dari kemarin minggu-minggu lalu kita sudah bilang, siapa yang perlu breakthrough? Breakthrough itu ngapain? Breakthrough itu suatu perubahan yang drastis, yang ekstrim, yang sudden, yang begitu tiba-tiba berbalik arah. Itu bagian dari iman. Kalau Anda nggak percaya, Anda nggak akan melangkah kok sebegitu ekstrimnya. Sama dengan kita. Kalau hidup kita tidak berubah, tanda tanya sebenarnya. Imanmu ini mati berarti. Si Yakobus membedakan. Nanti kita akan belajar ada 2 jenis iman. Tapi iman yang pertama, iman yang dia bilang hidup. Ada iman hidup, ada iman mati. Yang harusnya kita punya iman yang hidup. Kalau kita belajar IPA, ciri makhluk hidup itu adalah bertumbuh. Betul ya? Bertumbuh, bergerak. Pohon apa bergerak? Yes. Ke atas, ke bawah. Dia bergerak. Kalau sesuatu apapun itu diam terus stagnan segini terus nggak ada pergerakan, mati berarti. Anak kecil itu ada anak bayi di belakang. Kalau dari sekarang dia 10 kilo, 4 bulan lagi 10 kilo terus, berarti ada yang salah. Bener kan? Kalau panjangnya sekarang 40 cm, setahun lagi tetap 40. Mungkin orang tua bilang, loh tapi nggak mati, hidup. Ya hidup tapi nggak beres. Kenapa? Tidak bertumbuh, tidak bergerak. Nangkep ya? Nah, pergerakan ini loh yang jadi masalah. Kita mesti bergerak. Pergerakan ini yang menentukan hidup atau matinya iman. Kalau iman kita ternyata tidak bergerak, berarti imannya mati.
Kalau imannya mati, berarti iman itu tidak menyelamatkan kita. Nangkep ya? Imannya mati, berarti dia tidak membuat kita berbalik arah, kita nggak terima keselamatan. Jadi iman itu bergerak, imannya harus hidup, dan iman itu membuat kita berbalik, kelihatan secara nyata di fisik kita. Jadi kalau ada orang lagi yang suka ngomong begini, aduh Pak, nginjilin keluarga sendiri paling susah. Kenapa? Ya mereka tahu jeleknya saya. Jadi ngomong apa susah sama mereka. Berarti memang gila dia, dianya yang gak beres berarti. Justru orang yang paling gampang dimenangkan itu adalah keluargamu. Kenapa? Karena mereka keluargamu, mereka paling tahu busukmu. Jadi begitu mereka tahu semua kejahatanmu, busukmu, dosamu mereka tahu, dan tiba-tiba mereka lihat kau berubah, orang pasti sadar kok. Nggak mungkin nggak sadar. Cinana suatu hari ngomong begini, tolong doain Vivin dong. Kenapa? Dia tiba-tiba pakai parfum, pakai lipstik. Kenapa? Mencurigakan ya. Kenapa? Karena dia tahu dong mamanya. Setiap harinya nggak pernah begitu kok. Mungkin mandi juga jarang kali. Terus tiba-tiba, harum, semerbak, cantik, make up. Ada apa gerangan? Nah, cuma mamanya yang tahu ada apa. Tapi kan kita perhatikan nih, orang yang paling dekat dengan kita, begitu kita berubah, pasti aware. Nah, keluarga ini jadi susah dijangkau. Kenapa? Karena mereka tahu jeleknya kita ngomong Yesus, tapi mereka nggak lihat kita berubah. Susah. Itu yang berat. Tapi waktu kita ketemu keluarga, mereka tahu jeleknya kita. Anda nggak usah ngomong Yesus, nggak usah ngomong gereja, nggak usah ngomong Alkitab. Mereka lihat hidup kita berubah. It's more than enough untuk membuat mereka ngikut. Ngerti ya sampai sini ya? Nangkep ya? Jadi iman harus bergerak, bergerakmu harus ada perubahan. Itu iman. Perubahannya harus kelihatan. Yang kedua, jenis iman yang lain yang ditulis. Yakobus 2:18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Dalam terjemahan bahasa Inggris bagus sekali. I will show you my faith by my works. Jadi Yakobus menjelaskan satu, imannya harus hidup. Yang kedua, jenis iman yang versi Paulus is a showing faith. Iman yang bisa showing, displaying, kelihatan. Iman hidup itu terlihat dari transformasinya. Secara fisik hidupmu berubah, kerjaanmu berubah, tingkah lakumu berubah, sifatmu berubah, bicaramu berubah, cara kerjamu berubah, semua berubah. Tapi ada iman lagi satu, yang showing faith. Imannya kelihatan through the works. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan kita, Bapak Ibu. Tapi perbuatan kita ini adalah hasil dari iman. Saya pelan-pelan ya, supaya nggak bingung ya. Kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik kita. Oh, kita bantu orang miskin, kita kasih makan anak panti asuhan, begini-begitu, segala macam. Tidak, kita tidak diselamatkan karena itu. Tapi perbuatan-perbuatan yang baik itu kan adalah hasil dari iman. Tidak ada orang mau kasih anak makan, kita keluar duit untuk kasih makan anak jalanan atau panti asuhan kalau kita tidak tahu dan tidak berharap sesuatu. Kita pasti kan punya ekspektasi kan? Kenapa? Salah satunya, karena Tuhan berkati saya mau bagi berkat buat yang lain, mereka kasihan. Itu kan faith. Kau percaya ada yang memberimu sesuatu. Kau percaya ada pribadi yang memberkatimu. Makanya kita juga berkati mereka. Atau mungkin kita berpikir, wah saya kebanyakan dosa. Saya harus cuci dosa. Mana anak miskin? Gak apa-apa. Walaupun alasannya gak karuan. Tapi itu kan iman. Kita percaya. Oh, kalau aku melakukan ini, ada kebaikan yang bisa aku terima. Penghapus dosa sementara. Sampai sini nangkap ya? Imannya, intinya ini, imannya ada di situ. Tapi iman ini must be showing off. Nah, showing off, perhatikan baik-baik. Ada orang berkata, ada iman padaku, ada iman padamu, ada perbuatan padaku. Aku akan menunjukkan, menjawab dia, tunjukkan padaku imanmu tanpa perbuatan. Perhatikan ya. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi,
Tadi ayat tadi sudah bilang, iman tanpa berbuat mati. Iman tanpa pergerakan mati. Lalu dia ngomong, aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. How you doing your life itu menentukan imanmu, dan itu akan displaying a lot. Kita mau ngajar orang. Ini yang punya anak terutama, perhatikan baik. Bagaimana kau bisa mengajar anakmu kalau mereka tidak bisa lihat imanmu? Anak kecil itu, yang punya anak, coba perhatikan ntar. Apakah gampang? Ini nih, Wailan sama Gum-Gum nih. Gampang nggak membuat anakmu nurut? Susah. Anaknya masih kecil. Umur berapa sih Beben? 3 tahun ya? Umur 3 tahun. Itu pun sudah susah. Beben, kasih krayon. Dilempar krayon ini. Susah. Untuk membuat anak kecil nurut susah. Untuk melakukan hal sederhana susah. Mandi. Terus dia taruh mainan tiba-tiba mandi. Susah. Apalagi suruh yang aneh-aneh. Beben berdoa. Sembah Tuhan. Ya apa itu? Kemarin baru dengar cerita. Nggak tahu dengar dari siapa. Dari langit. Beben berdoa. Kenapa harus berdoa? Iya ya. Kejadiannya. Sama kamu atau sama siapa? Bukan. Sama siapa? Nggak tahu aku. Sama sekolah minggu kali. Kenapa harus berdoa? Ya, berdoa. Ya kenapa? Bingung jelasinnya. Kita ngerti, tapi untuk jelasin ke mereka susah. Anak kecil, Anda mau jelasin dengan bahasa-bahasa indah, nggak nangkep. Tapi mereka akan mampu melihat. Mereka akan mampu mengerti waktu mereka melihat. Nah, masalahnya ini, iman seringkali cuma jadi bahan ajaran omongan. Tapi nggak jadi bahan perbuatan dan bahan untuk visual. Di gereja sama, pendeta ngajarin. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, yang kita harapkan. Kita percaya. Iya betul, omongannya betul. Tapi apakah, kita ngomong jujur ya. Menurut Anda, apakah semua jemaat harus ngerti arti iman Hebrew 1 ayat 1 itu? Nggak ngerti. Loh kalau mau ngomong jujur, saya juga kadang-kadang bingung kok. Iman adalah dasar dari segala sesuatu tidak kita lihat. Nggak kelihatan nih. Tapi kita harapkan. Lihat apa cara kita mengharapkan nggak kelihatan. Saya berharap uang. Saya pernah lihat duit kok. Tahu makanya aku berharap. Lah ini berharap sesuatu tidak kita lihat, tapi kita kepingin. Ya. Iman itu susah. Diomong susah, diajar tambah susah. Kita bulan ini 5 kali, semua ngomong iman semua. Dan semua yang bikin khotbah bingung semua ntar. Ini ngomong apa? Terserah tanggungan masing-masing itu. Susah, ngajarinnya susah. Kenapa? Makanya tidak ada teaching faith. Adanya showing faith. Iman yang diperform, yang ditunjukkan, yang bisa dilihat visual, real. Saya punya anak 2. Kemarin tahu si Levi, dia menang lomba jiu-jitsu kan. Ada cerita di baliknya. Jadi bulan Maret kemarin ceritanya, dia ini ikut lomba. Ceritanya. Lalu, saya ini kan motivator yang baik. Saya ini pintar memotivasi orang, memaksa orang. Wah, itu memang sudah bakat alamiku. Jadi, saya ngomong dengan dia, Lev, don't be scared. Go on. You can do anything. You can be anything. You're the champion. We are the champion. Sambil ketepok-tepok punggungnya. Terus dia stres. Dia lihat lawannya, rambutnya bule semua, pirang. Dari Swiss lah, dari Italia, dari mana. Terus dilihat saya. They're so big. Saya bilang, nggak masalah. Maju, you're the champion, you're strong. Lihat lagi. They have 4 stripe. Maksudnya dari tingkatannya, yang sana itu tingkatannya udah tinggi, udah tingkatan 4, dia tingkat 1. Dia bilang, nggak bisa. 4 stripe. Saya ngomong, motivator andal. Don't worry, beat him. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia maju. Main. Pertandingan pertama, kalah. Wah nangis. Anaknya ngejer, nangis gak karuan, sedih, mangkel, dongkol. Terus orang lain, ada orang-orang di sana, ibu-ibu,
bapak ibu lain, orang tua lain ngasih semangat. It's okay, it's okay. Tapi kan motivator handal nggak boleh bilang it's okay. Saya ngomong dengan dia, you can do better next time, you're the champion. Nothing can beat you. You're the winner. Nothing impossible with God. Wah, pakai ayat cuy. Nggak bisa ngelawan dia. Tapi karena dia lagi dongkol, lagi nangis, lagi sebel. Terus ku kasih ayat, ku semangati. Dia begini. What you mean nothing impossible? Loh, nothing impossible. You can be the champion. Terus dia begini. Are you a champion? Ayo lo. Terus dia ngomong satu kata begini. Kalau semua yang kau bilang itu benar, yang dari tadi saya ngomong ini. Kata-kata indah yang ku keluarkan itu loh. Kalau semua yang kamu ngomong itu benar, you juga bisa jadi champion. Bapak Ibu, perhatikan ya. Hidupmu, hidup kita akan dikejar oleh perkataanmu sendiri. Makanya kita ngomong jangan banyak ngomong. Banyak bicara, banyak pelanggaran. Saya ini punya 2 anak. Kalau yang perempuan, Saf, you can be anything, you're the champion. Thank you, Dad. Tenang, aman. Yang satu iki loh. You're the champion. Kok you gak champion? Duh, nantang. Dan satu kata-kata dia membuat saya jadi aware itu begini. If everything you said were true, itu benar, you udah jadi champion sekarang. Dan saya nangkap satu sense begini bahwa dia nggak percaya aku. Dia sudah tidak percaya saya. Karena aku habis ngomong ternyata kalah hasilnya. Dan saya aware ke sana. Dan saya berpikir begini. Kalau ini diterusin, trust issue-nya diterusin, dari umur masih 8 tahun trust issue ke saya, sampai gede, semua apa yang saya ngomong tidak akan ada lagi nilainya dengan dia. Dia nggak akan respect saya sebagai bapaknya. Hari itu, Maret ini, 3 Maret, saya ngomong dengan dia. Next competition, I will bring you the medal. You will see me as a champion. Singkat cerita, pulanglah kita. Pulang, wah langsung daftar latihan. Kan harus latihan dulu, kalau nggak mau champion gimana? Saya mulai latihan, seriusnya, Maret. Di tahun ini, saya ini umur 40. Saya pengen Anda ngerti dulu baik-baik. Umur 40, saya harus belajar satu skill yang benar-benar baru, yang asing sama sekali, yang saya nggak pernah tahu sebelumnya. Umur 40. Kita semua ngerti lah anatomi ya. Umur 30, hormon human growth berkurang 70%. Badan mulai encok. Jadi kalau ada yang kok pegel-pegel, encok-encok, pergi pijet, normal. Karena menurun. Kemampuan reseptif otak menurun. Kita mulai diajari, ngerti? Hah? Tadi ngomong apa? Lupa, nggak ngerti. Mulai lupa-lupa, mulai nggak ngerti, mulai on, mulai lemot. Mau masuk umur 30. Otot berkurang. Sekitar 5-10% di umur itu. Dan akan berkurang terus 1% setiap tahunnya. Sejak umur 30. Saya sudah 40. Kalau setiap tahun berkurang 1%, saya sudah kehilangan 10%. Ditambah yang awalnya. Wis hilang semua. Dan tiba-tiba umur 40, saya belajar satu skill yang baru demi masa depan anakku. Ini sudah bukan lagi demi ego, harga diriku, bukan. Demi jangan sampai anakku masa depan hancur dan dia lihat saya sebagai figur yang tidak berguna, yang cuma bisa ngomong. Latihan. Saya hit gym 2 kali sehari, pagi malam tiap hari. Yang pernah olahraga, percayalah, Anda kan pasti ngerti. Gak usah ngomong tiap hari 2 kali. Tiap hari sekali aja susah setengah mati. Seminggu 5 kali Anda bisa datang rutin terus-terusan itu. Susah. Saya 2 kali. Pagi malam terus-terusan. Apa yang terjadi? Wah. 6 dari 10 jari tanganku dislocated. Tahu dislocated? Lepas dari engselnya. Beberapa yang pernah ke rumah, lagi datang, ini lagi ku gips sendiri tanganku. Gips buatan saya sendiri. Dengan stick es krim. Kenapa? Copot.
Sampai sekarang masih nggak bisa gegem. Jadi sakit. 6 dari 10 jari tanganku. Left shoulder dislocated. Right knees dislocated. 3 dari jari kakiku dislocated. Jadi mau berdiri itu susah. Karena berdiri kan nancep di tanah kaki. Jarimu kan mesti lurus kan. Nggak bisa. Jadi untuk jalan itu mesti megang nggak bisa, jalan nggak bisa. Terus-terusan. Jadi latihan nggak bisa, semua nggak bisa. Jadi saya diem-diem, latihanku di sini ntar. Oh, kalau dia begini aku harus begini, dia begini aku harus begitu. Muter di otak. Begitu perform, gagal. Begitu terus, begitu. Kurang lebih, jadi Maret sampai ke Juli. Kurang lebih 4 bulan, Bapak Ibu. Ini begini harusnya. Ini salah satu yang dislocate. 4 bulan lamanya latihan, Juli kemarin. Berapa lama sebelum saya berangkat, Gum-Gum sama Yohan ke rumah. Saya sempat ngomong sama mereka. Kalau tidak ada apa-apa, saya nggak sakit, saya nggak ada kecelakaan, saya pasti menang. Saya nggak tahu waktu itu si Gum-Gum nanti percaya atau enggak, atau dia cuma nggak ngerti wis. Yang penting, saya ngomong. Semua sama istriku, sama Levi, saya bilang, I will win. It's impossible for me to lose. Nggak mungkin. Hari H kita berangkat nih. Udah di lokasi. Bangun pagi, jam 8. Jadi hari ini mau tanding nih. Jam 8 pagi, dia bangun, dia ngomong sama saya begini. You mentret nggak? No? You sakit nggak? No? Oh, kenapa? Saya kan bingung. Kenapa you tanya I? Kenapa? Kalau you nggak mentret, you nggak sakit, you should bring the medal today. Itu jam 8 pagi. Hati saya jadi... Jadi kalau Anda punya anak yang thank you dad, bersyukurlah. Ini saya jam 8 pagi lagi tenang, rasaku kayak ditantang. Wah. Saya bilang, you see later ya, awas you. Lihat nanti medalnya I. Singkat cerita, berangkatlah. Dan orang nervous kelihatan. Yang tanding saya, yang nervous dia. Jadi dia udah kencing, bolak-balik, tolak-toleh. Kapan mulai? Ya belum. Singkat cerita, selesai tanding. Dan ya, menanglah. Anda akan lihat medalinya. Saya menang. I keep my promise. Waktu saya terima medali, turun dari podium, saya kasih dia. This is what I promise you. You can be the champion. Kata-katanya sama. You can be the champion. Nothing is impossible with God. Tapi powernya berbeda hari itu. Nangkep nggak? Keren rasanya waktu ngomong. Waktu dulu kan nggak, ayo, you can be the champion, yeay. Terus kalah. Hari itu powerful. Dan dia terima medali, dia tahu di podium ada aku kok. Dilihat lagi, dipastikan. You prove it. Singkat cerita selesai. Besok pagi giliran dia. Besoknya berangkat. Nah, satu minggu sebelum hari itu, sebelum dia berangkat, dia ini habis di EC lah ceritanya. Di apa ya? Dalam tanda kutip dibully lah ceritanya sama teman-temannya. Dia ditanyain, sampai diposting di Instagram ini, hasil interviewnya. Levi, are you gonna win at Singapore later, Southeast Asia Champion? Dia ngomong gini, maybe. Mukanya persis begitu. Itu di syuting, di post. Ditanya lagi, how bad you wanna win? Very bad. Ditanya lagi, are you ready to win? Ya. Saking begitunya, sampai orang-orang itu posting dia, itu video diposting, dikasih tulisan, not so sure about winning. Ragu. Jadi intinya begini, mereka tulis captionnya begini, ngomongnya mau menang, tapi hatimu bahkan nggak percaya kamu menang. Kira-kira begitu. Nah, hari H, balik lagi, saya kemarin dapat medali, hari ini dia main, saya tanya dia, pertanyaannya sama, Levi, are you gonna win today? Hari itu dia bilang begini, absolutely. Mukanya lihat ke atas, sudah lain semua.
Dan waktu dia begitu saya ngerti bahwa my faith is showing off to him. Is passing on. Main. Finalnya dia, skornya 2-2-0. Dia 2-2-0 dan dia dapat submission KO. Dan sangat orang lain menang itu 2-1, 2-3. Coba bayangin ada orang main sepak bola terus 2-2-0 iki. Bagaimana? Dan itu terjadi tapi. Pulang dari sana, nanti minggu depan kita ke Malaysia. Saya tanya, ready? Of course. Semuanya berubah. Tiba-tiba segalanya berubah. Itu showing of faith. Apakah terus saya gampang? Tidak. Tadi saya sudah cerita perjuanganku umur 40. Kalau Anda mau tahu susahnya, cobalah. Kalau nanti Anda sudah umur 40. Nggak usah 40, sekarang deh. Di usiamu sekarang, berapapun usiamu, cobalah kau belajar satu skill yang baru yang belum pernah kau tahu, yang belum pernah kau sentuh, yang belum pernah kau lihat, yang belum pernah kau coba sebelumnya. 4 bulan lagi, ikutlah. Lihat nanti. Apa yang kau dapat? Susah. Percayalah. Sakitnya setengah mati. Ini sampai sekarang jariku ini sakitnya setengah mati. Tapi semua paying off. Hari ini apapun yang saya ngomong sama Levi, dia bilang, yes, pasti. Kenapa? Proving. Nah, ini yang jadi masalah. Kita orang Kristen harus mampu showing off our faith. Jangan cuma ngomong. Nggak boleh begitu sama temennya, harus baik. Terus bagaimana dia lihat kita treating others? Baik apa tidak? Kita suruh anak kita berdoa. Nggak bakal bisa kok suruh anakmu berdoa. Terus gimana? Sampai dia lihat kita lagi masalah terus kita juga berdoa. Dia akan berdoa dengan sendirinya. Gampang. Seva itu sudah remaja sekarang. Tapi dari kecil, ya Anda tahu lah yang di sini. Sekolah minggu kita ini terbatas. Kecil. Udah begitu, kebanyakan bahasa Indonesia. Sekolah kita. Dari dulu, dari Elia Hall sampai di Santika, semua bahasa Indonesia. Dia nggak ngerti. Jadi dia tiap hari datang itu cuman, ya sudah, nggak ngerti. Sampai sekarang, sudah teenage, dia masih ikut sekolah minggu, masih bantu-bantu di atas. Tapi dia kan juga nggak dapat, maksudnya dia nggak dapat firman teenage buat dia tiap minggu, nggak ada. Tapi anak ini behave sekali. Kenapa? Orang sempat tanya begini, Pak, dia rajin ibadah ya? Kalau ngomong rajin ibadah dalam tanda kutip tidak. Dia nggak ikut ibadah kok. Ya ibadah sekolah minggu, kan bukan buat dia tapi itu. Dia nggak rutin ibadah kok. Terus kok bisa begitu? Ya karena dia lihat. Anak kecil itu susah dikasih tahu, tapi mudah melihat. Jadi hari ini bagian kita adalah showing of faith. Imannya harus mampu dilihat. Harus mampu divisual. Orang harus aware. Dan itu bagian yang susahnya. Hari ini sama lah kita semua. Kita punya tugas kok untuk perform faith-nya. Supaya mampu dilihat. Coba baca di bawahnya dulu bentar. Ini penting. Yakobus 3, Yakobus 3 dulu deh. Yakobus 3 ayat 1. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau jadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna dan dapat juga mengendalikan tubuhnya. Dibilang, jangan mau jadi guru. Lalu dibilang, next, ayat 2. Dibilang begini, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Kita semua bersalah. Tapi dijelasin lagi, spesifik. Banyak hal itu apa? Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, dia adalah orang sempurna. Jadi kita ini orang yang suka salah, dan terutama salahnya di mana? Ngomongan. Kenapa? Ya ini, kita ngajar orang, kita ngajar anak kita ngajar istri kita ngajar keluarga kita, tapi mereka nggak bisa lihat. Jadi kalau hari ini ada suami ngomong, istriku susah dikasih tahu. Bukan susah dikasih tahu, dia susah lihat. Kalau istrimu bisa lihat,
imanmu, you performing your faith, mudah. Di mana-mana itu orang akan mudah tunduk kepada orang yang mereka lihat mampu membuktikannya. Setuju nggak? Kita ketemu bos kerja. Bos bilang, kita harus mampu mencapai target 1 miliar seminggu. Ya kita bilang, dari mana? Tapi kalau kita tahu ternyata dia mampu, kita kan juga, baik bos, kita akan coba. Kenapa? Dia mampu kok, kelihatan, tahu, kita ngerti. Tapi kalau bosnya gembel, kenapa 1 miliar bos? Buat bayar hutang, ayo kerja. Siapa yang mau jalan? Jadi performing harus kelihatan. Harus perkataan kita. Jadi hari ini hati-hati buat semua. Kita mau ngomong motivasi, kita mau ngomong ayat. Suatu ketika hidup kita akan dikejar dengan omongan kita. Dan waktu kita tidak mampu menghidupinya, itu kehancuranmu. Hari itu mulai terjadi kehancuran hidupmu di situ. Tapi begitu kita mampu menunjukkannya, performing, showing our faith, itu juga akan jadi momen kebangkitan hidupmu. Atau paling tidak kebangkitan orang yang melihat imanmu. Semua akan berubah kok. Nangkep sampai sini ya? Nah, balik lagi ke Yakobus 2. Yakobus 2. Ayat 19-20. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percayakan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ada iman kosong sekarang. Kita seringkali yang penting percaya, yang penting iman. Lagu-lagu rohani banyak, yang penting percaya. Dengan percaya kita, wah kita akan terima mujizat, kita terima berkah, kita begini, kita begitu segala macam. Tapi Alkitab nggak ngomong. Lain dengan apa yang isi Alkitab. Kalau iman kita cuma punya iman, tapi imannya salah. Salah. 19 tolong tampilin. Perhatikan ya. Setan-setan juga percayakan hal itu dan mereka gemetar. Waktu setan percaya bahwa hanya ada satu Allah, apakah itu iman? Yes. Anda percaya ada satu Tuhan? Iman. Setan juga percaya, itu iman? Yes. Tapi perhatikan, apakah setan terus selamat? Tidak. Dia punya iman, tapi tidak menyelamatkan imannya. Balik yang pertama. Kenapa? Karena perbuatannya nggak ada. Kalau setan itu berbuat, dia percaya Tuhan itu ada, dan dia menghidupi firman itu, ya keselamatan kan di situ. Maka iman itu akan menyelamatkanmu, kan begitu ayatnya tadi kan? Karena dia hanya percaya, iman itu jadi kosong. Lah sama, kita percaya, kita ibadah, kita ke gereja, persembahan, perpuluhan, doa puasa, tapi ternyata hidup tidak berbuat, kosong. Gak ada bedanya dengan iman yang setan punya. Makanya Alkitab ngomong begini, bukan orang yang berseru Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan cuma orang yang penting ke gereja, enggak. Orang yang menghidupinya. Dan ini berarti hidup kita di bumi ini seperti di surga atau di neraka. Itu tergantung dari sini loh. Bisa ngomong percaya tapi nggak bisa menunjukkan imanmu, ya percuma. Keluarga kita jadi apa? Berantakan ini. Kantor kita jadi apa? Gereja kita jadi apa? Kalau nggak bisa di-perform. Nah, performing faith, showing faith ini yang paling susah memang. Tapi harus. Jangan hanya sekedar satu iman yang penting percaya Yesus. Kalau jiwa baru Anda bilang yang penting percaya Yesus, ya cincai lah, oke lah. Tapi Anda bukan di level anak-anak. Kita sedang masuk level yang lebih besar, lebih dalam, lebih dewasa. Jadi harus berubah. Imanmu harus berubah. Imannya harus hidup. Hidup itu karena perbuatan. Itulah perbuatanmu dari iman, itulah yang menyelamatkannya. Bukan karena perbuatanmu jadi iman terus menyelamatkan. Bukan. Jangan dibalik-balik. Ya, iman menghasilkan perbuatan, perbuatan itu menyelamatkanmu. Jadi kalau kita mau berbalik arah, perlu perbuatan-perbuatan besar. Perbuatan-perbuatan yang bayar harga mahal, yang sakit perlu, harus. Iman yang showing, yang keluar,
yang bisa dilihat visual, yang orang bahkan nggak Kristen sekalipun bisa lihat dan wah, itu showing faith. Jadi jangan jagonya jago kandang. Sesama orang Kristen baru bilang, beriman. Semua orang harus mampu melihat iman dalam hidupmu. Dan mereka harus aware, wah hebat. Itu showing faith. Yang terakhir, imanmu jangan kosong. Jangan cuma sekedar percaya, jangan cuma sekedar ada. Tapi harus benar. Jadi hari ini Bapak Ibu saya berdoa, yuk mulai kita belajar ya, beriman. Yang benar, taruh imanmu di tempat yang tepat, kerjakan imanmu, and let it shine, showing off. Kata-kata hari ini yang saya, golden quote kita hari ini, I will show you my faith. Itu kata-kata Yakobus. James, Yakobus. I will show you my faith. Biar hari ini kita juga berkata yang sama. I will show you my faith. Jadi nggak usah kebanyakan ngomong. Saya pribadi hari ini, saya lagi belajar begini. Hilangkan sudah kata-kata motivasi indah. You don't need it. You need to show your faith more than that. Amin Bapak Ibu. Kita bagi berdiri sama-sama, kita siapkan hati buat Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami masih punya kesempatan untuk belajar. Kami mau beri hati kami, telinga kami untuk dididik, untuk mengerti apa yang jadi pesan Tuhan buat kami. Bahwa iman bukan sekedar percaya, tapi iman itu bergerak. Iman itu melakukan sesuatu, iman itu bertumbuh. Iman itu menunjukkan, menyatakan, membuktikan kedaulatan Tuhan yang ajaib. Dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Dengan Tuhan kita lebih daripada pemenang. Dengan Tuhan kita akan mencapai apapun yang dijanjikan Tuhan. Dan kita percaya itu. Tapi we need to prove it. We need to showing it off. Hari ini Bapak, biar Kau jamah setiap kami hari ini. Mampukan kami untuk menghidupi firman ini. Mampukan kami untuk bayar harga. Mampukan kami untuk mengerti. Dan mampukan kami untuk mulai bergerak dan melakukannya. Kalau sebentar kami akan ambil perjamuan hari ini Tuhan. Kau layakkan setiap kami. Kau kuduskan, Kau sucikan setiap kami hari ini. Biar Kau hapus pelanggaran kami. Biar kami mulai hari ini. Kami mulai start yang baru. Kami mulai kehidupan yang baru. Iman kami muncul. Dan kami mulai menghidupi firman ini dengan benar. Hanya satu katamu yang ku perlukan. Firman-Mu menentukan seluruh hidupku. Yang tiada Kau jadikan